Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan. Puji syukur alhamdulillah, mari kita selalu panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita masih diberikan kesempatan ini tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Hanya mereka-mereka yang dipilih oleh Allah yang bisa begitu menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Kalau Kiai Mustafa Bisri itu menggambarkan ketika bulan Ramadan itu seperti peserta lari maraton, maka banyak kemudian di garis start itu ada yang ikut lomba lari maraton, tapi pula banyak di antara mereka-mereka yang datang di garis start itu hanya sebagai penonton saja, sambil bertepuk-tepuk memberikan semangat, sambil mengucap marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, begitu. Ada di antara mereka yang kemudian menerjemahkan Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, begitu. Bahkan ada di antara tuh adik-adik sudah menyanyi, ibu-ibu yang kemudian menyatakan, lu tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Adiknya sudah nyanyi pintar itu. Hadirin, maka lihat ketika Ramadan itu ada di antara kita yang kemudian hanya bertepuk saja senang dengan datangnya Ramadan tapi tidak puasa. Ada yang juga memang betul-betul memanfaatkan datangnya Ramadan ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala karena terpanggil dengan panggilan Allah dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang dipanggil itu adalah mereka yang beriman. Mereka-mereka yang beriman. Maka yang ikut lari maraton itu pasti mereka-mereka yang beriman. Sami'na wa ata'na. Orang yang beriman itu ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya dengar dan saya patuhi. Hanya mereka-mereka yang beriman. Panggilan di sini bukan ya ayyuhal muslimun, bukan hai orang-orang muslim, orang-orang Islam, tidak. Tapi mereka-mereka yang beriman. Berarti ada di antara teman muslim kita yang kemudian tidak terbangkil karena tidak beriman. Ibnu Katsir, hadirin, di dalam tafsirnya tentang surat Al-Baqarah 183 ini menyatakan bahwa perintah kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu dimaknai atau ditafsiri oleh Ibnu Katsir sebagai sebuah upaya untuk menahan diri dari makan, minum serta bersenggama, berhubungan suami istri, dengan tujuan untuk membersihkan jiwa, mensucikan diri, dan membebaskan kita dari semua hal-hal buruk dalam menjalani kehidupan ini. Kawah candra di muka kehidupan kita selama setahun ada di bulan Ramadan ini. Sehingga ketika kita bisa memanfaatkan Ramadan untuk mensucikan diri, membersihkan diri, membebaskan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, yang walaupun ketika di luar Ramadan itu
diperbolehkan makan dan minum nikulah di luar Ramadan diperbolehkan. Tapi begitu diminta untuk menahan, maka kemudian orang yang beriman itu berusaha untuk melaksanakan karena sami'na wa ata'na. Selanjutnya Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, puasa ini juga diwajibkan pada orang-orang sebelum kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan dulu syariat puasa itu dilaksanakan dengan beberapa macam. Ada yang menyatakan, di tafsir ini disampaikan, bahwa perintah puasa itu dilaksanakan selama 70 hari penuh. Saya tidak bisa bayangkan ini. Kira-kira lek kula lah panjenengan sedaya niki kengken poso 70 dina, kira-kira akeh motele napa akeh lanjute? Akeh motele, ngaten wis. Pota 70 dina berturut-turut diperintah untuk puasa. Tapi di riwayat yang lain disebutkan bahwa perintah puasa ini dilaksanakan hanya 3 hari. Cuma setiap bulan. Kira-kira lek kula panjenengan sedaya kon milih 3 dina apa pilih 70 dina? Pilih pinten? 3 dina, langsung masih jawab jujur. Pilih 3 dina ae enak ngoten iki. Hadirin, lalu perintah puasa yang bermacam-macam 70 hari, 3 hari setiap bulan itu dimansuhkan oleh perintah puasa di bulan Ramadan sebagaimana secara terurut disampaikan di 183, 184 bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu, dan kemudian ditegaskan di 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang bertemu menyaksikan bulan Ramadan itu, maka berpuasalah. Ditegaskan perintah di 185 bahwa perintah puasa yang dulu itu kemudian disempurnakan, dimansuhkan dengan 185 Al-Baqarah bahwa puasa itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Ada kurang lebih 14 ayat yang membahas tentang puasa berikut dengan Ramadan. Surat yang lain ada di surah Maryam ayat yang ke-26. Di akhir surat dinyatakan ketika Maryam itu banyak ditanya oleh masyarakat sekitar tentang kehamilannya. Kita tahu dalam sejarah Maryam itu hamil tanpa seorang laki-laki. Perawan yang hamil karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan ini. Dalam kondisi lingkungan masyarakat yang plural begini ini, yang majemuk begini ini, kemudian ada orang hamil tanpa bapak. Dijelasno kaya napa mawon, pasti mboten percaya, pasti tidak akan percaya bahwa saya hamil itu tidak melalui hubungan suami istri. Masih perawan. Ngoten. Tapi kira-kira lek zaman sakniki enten mboten niku. Enten mboten kira-kira? Hamil tapi sik perawan, Bu. Gak ono rasane ngoten nggih. Sing kathah nggih wis pokoke diincipi dhisik ngoten niku. Lek jare arek-arek saniki. Naudzubillah min dzalik. Nah, Maryam itu mengandung tanpa bapak, masih dalam kondisi perawan karena memang kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah berkehendak jadi itu. Maka ketika ditanya oleh masyarakat,
Dijawab kayak apapun tidak percaya, maka kemudian Allah sampaikan kepada Maryam, fakuli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Katakanlah Maryam, kalau kamu ditanya, maka jawablah, sesungguhnya aku telah bernadar, berjanji kepada Tuhanku untuk berpuasa, untuk sauman. Sauman dalam hal ini oleh Ibnu Katsir dinyatakan berpuasa dalam wujud menahan diri, tidak berbicara atau selalu berusaha berdiam diri, menurut Ibnu Katsir. Maka kalau dua ayat Al-Baqarah 183 perintah puasa dan Maryam ayat yang ke-26 ini kita gabungkan, puasa itu tidak hanya sekedar menahan diri dari makan minum dan berhubungan suami istri, tapi juga menahan diri dari berbicara yang tidak perlu. Ngoten ya Bu? Dari hal-hal pembicaraan yang tidak ada guna, maka sebaiknya tidak dilakukan ketika berpuasa. Nopo kata-kata, Pak, poso itu tidak hanya menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tapi juga nyuwun sewu sing bapak-bapak, menahan diri pula dari berkata-kata kasar kepada istrinya, berkata-kata kasar kepada anaknya, berkata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Itu makna puasa kalau digabung Al-Baqarah dan surah Maryam. Maka hadirin, yuk kita jadikan bulan Ramadan ini yang hari ini kita sudah tapaki sebagai bulan tazkiyatun niyah, bulan untuk membersihkan niat kula lan panjenengan sedaya. Nggih. Amargi napa? Amargi niat itu menentukan semua amal. Dalam berbagai kitab, niat itu selalu dalam pembahasan pertama. Bulughul Maram ada di pembahasan pertama. Arba'in Nawawi juga ada di pembahasan pertama. Di kitab Arba'in Nawawi dinyatakan innamal a'malu binniyat. Hadis Nabi ini. Sesungguhnya amal seseorang itu ditentukan oleh niatnya. Luruskan niat kita. Jangan sampai ada niat lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa saged? Saged. Bahkan di Sarah Arba'in Nawawi ini diceritakan di yaumil kiamah itu ada 3 golongan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyampaikan amalnya. Golongan yang pertama, mereka-mereka yang mati syahid, berjuang di jalan Allah kemudian gugur, menyampaikan kepada Allah, ya Allah saya mati syahid, ya Allah tolong terima ya Allah amal saya ini, masukkan saya ke surgamu. Ngoten terasi Pak. Tapi apa jawab Allah? Kadzibta, engkau berdusta. Lu kok bisa iya? Karena saat engkau berjuang dan engkau mati, engkau ingin disebut sebagai pahlawan. Masjid iki pokoknya lek gak ono aku gak kira iso ngadep masjid iki. Sing paling berjasa masjid niki kula. Ketika ingin kita ini disebut sebagai orang yang berjasa, orang yang punya pengaruh, maka ada keinginan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, golongan mereka-mereka yang membacakan Al-Quran, menyampaikan risalah, datang kepada Allah dan menyatakan, ya Allah saya sudah bacakan Al-Quran, ya Allah sudah saya bacakan Quran, ya Allah, dan tolong terima amal saya ini, masukkan saya ke surgamu, ya Allah. Tapi kata Allah, kadzibta, engkau berdusta. Karena ketika engkau bacakan Quran, engkau sampaikan Quran ini, engkau ingin disebut sebagai seorang ustadz. Engkau ingin disebut sebagai orang yang cerdik, pandai. Engkau ingin disebut sebagai kiai, gus, dan lain sebagainya. Engkau ingin disebut sebagai qori yang hebat, yang suaranya enak.
ada keinginan lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka dusta amalmu. Hadirin, yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Ada orang yang datang itu kepada Allah dengan infaknya. Kaleng yang jalan niku wau diisi. Besar isinya. Ya Allah, saya yang nyumbang masjid ini terbesar ya Allah. Bahkan ketika nyun sewu, lek kula nyumbang masjid niki mesti kemudian saya minta jamaah untuk membacakan Fatihah ya Allah. Niki Ustadz Makmun telah menyumbang masjid sebanyak 500 juta. Monggo kita bacakan Fatihah. Ada keinginan lain supaya apa? Supaya disebut sebagai orang yang dermawan, disebut sebagai orang yang kaya raya. Maka ketika ada keinginan lain selain Allah, dusta amal kita. Begitu kan Sarah Arba'in Nawawi. Artinya hadirin, niat ibadah ketika ada sesuatu yang lain selain Allah, bisa jadi tertolak ibadah kita. Aduh, poso gak enak lek gak poso. Tonggoku podo poso, mosok kula mboten poso, tak poso. Berarti bukan karena Allah, tapi karena ndak enak kali tang. Betul nggih? Hati-hati. Aku tak terawih rek mosok Ustadz podo terawih, tonggo-tonggo podo terawih, mosok saya ndak terawih. Ngoten Bu, hati-hati. Berarti terawih mboten krono Allah, tapi krono mboten enak kali tang. Hati-hati. Maka yuk luruskan niat kita selama memasuki bulan Ramadan. Sebab ketika niat itu lurus, maka ibadah kita bagus. Dan ketika ibadah kita bagus, berdampak pula pada kehidupan kita selanjutnya. Maka di akhir 185 Ibnu Katsir itu membuat sebuah pernyataan mengakhiri tafsirnya, inna min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya tanda diterimanya amal perbuatan seseorang itu ketika kebaikannya itu mendatangkan kebaikan berikutnya. Ramadan kita tahun ini Pak, ayo introspeksi diri. Tanda diterimanya Ramadan kita tahun ini manakala nanti setelah Ramadan kualitas hidup kita tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Tanda diterimanya kebaikan itu manakala kebaikan itu berbuah kebaikan. Wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan tanda dibalasnya keburukan, perbuatan buruk seseorang, Ramadan kita tidak diterima manakala keburukan itu berbuah keburukan berikutnya yang mengikuti keburukan yang dilakukan. Lek panjenengan sekali bujuk Pak berbohong, maka panjenengan akan berbohong berikutnya untuk menutupi kebohongan itu. Berbohong lagi untuk menutupi kebohongan itu. Berbohong lagi untuk menutupi kebohongan, keburukan yang kita lakukan. Dan manakala itu terjadi, maka itulah sesungguhnya tanda dibalasnya perbuatan buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memotivasi. Mari kita manfaatkan pertemuan kita di bulan Ramadan ini dengan segenap usaha maksimal beribadah untuk mencari ridhonya. Tidak ada jaminan tahun yang akan datang kita masih bertemu lagi dengan Roma. Jangankan tahun datang, besok niki lho Pak, mboten wonten sing jamin lek kula panjenengan saged poso. Ngoten nggih? Maka yuk manfaatkan hari-hari kita hari ini dengan berbuat kebaikan sebab kita tidak pernah tahu kapan habisnya waktu kita di muka bumi ini. Alhamdulillah masih bertemu Ramadan, manfaatkan dengan baik. Tidak ada jaminan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Ngoten nggih?
Kula niki pengene ya wis jujur-jujuran mawon jenengan riyen kula sing kari ngoten. Napa kula sing kari panjenengan sing riyen ngoten nggih? Purun nggih niki nggih. Sepakat jenengan sing riyen kula kari, kula sing kari kula panjenengan sing riyen ngoten lho. Ngoten nah. Mboten purun, sami kula mboten purun. Pun ngaten mawon ingkang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfaru innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.